selamat datang di Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tentang siapa sih yang diam-diam sama kamu ya. Siapa sih yang diam-diam kepo sama kamu? Aduh sorry belum lengkap tuh judul. Siapa sih yang diam-diam kepo sama kamu di bulan ini, tepatnya di Agustus 2026 ya, untuk zodiak Leo. Oke, buat para Leo, mari kita cari tahu siapa aja manusia yang kepo sama kehidupan kamu di Agustus ini. Udah tepat lah ya tanggalnya di tengah-tengah bulan, teman-teman, kita lihat ya, karena sepertinya kepo pasti sudah bermunculan dari awal bulan hingga pertengahan ini, udah bisa lah ya kita lihat di sini. Oke, kalau gitu coba langsung aja kita tarik energimu dulu di sini buat para Leo. Sekali lagi. Oke. Oh iya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget. Silakan saja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah itu jangan galau-galau sendiri ya teman-teman ya. Kenapa? Karena personal reading itu murah, nggak mahal, dan kalian jangan takut buat personal reading sama aku ya. Gampang aja, buruan di nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Kita mulai di kartu yang pertama di sini buat para Leo. Energi utama si kepo dulu. Leo terhadap kamu. Energi utama si kepo terhadap Leo di sini, energinya tuh kayak bener-bener yang patah. Kayaknya energi kecewa, energi patah hati, energi yang kayak tidak semangat, merasa bahwa segala sesuatunya udah selesai, udah beres, udah berakhir. Kayak bener-bener tidak ada kayak nggak ada semangat gitu loh terhadap kamu. Kayak energinya tuh bener-bener kayak orang yang lemes banget gitu ya, kayak sakit hati juga bisa sebenarnya, patah hati, hanya ingin menyendiri, galau juga bisa di sini. Itu energi utama si kepo ini. Lalu yang kedua, hubungan dia dengan kamu. Hubungan kalian pernah dekat sebelumnya ya, tapi sekarang terjadi pembatasan dalam hubungan itu. Terkadang sebenarnya aku melihat di sini mungkin Leo cukup bimbang lah, dilema gitu. Haruskah seperti ini hubungan kita ini? Haruskah kita berjarak gitu? Karena kalian dulunya tuh pernah deket ya. Kalian pernah mungkin sohib banget, bestie banget, best friend banget gitu ya. Tapi karena satu masalah ya gitu jadinya ya, mungkin nggak sebesti dulu kali ya gitu. Dan terkadang Leo cukup merasakan bahwa haruskah semua berakhir seperti ini, haruskah aku dan kamu tuh kayak gini jadinya hubungan kita sekarang gitu ya, ataupun pertemanan, ataupun di sini hubungan persahabatan gitu ya, atau hubungan cinta bisa juga sih ya, seperti itu ya. Haruskah semua berakhir seperti ini? Terus yang ketiga, apa alasan dia kepo sama kamu, Leo? Alasan dia kepo sama kamu di sini Leo, karena kok kehidupanmu terlihat sangat damai. Dia kepo sama kamu, kok kamu sangat sabar. Kok kamu itu bisa sih sesabar itu orangnya, ya? Kok kamu tuh bisa sih setenang itu orangnya dalam hidupmu? Kok kamu bisa sih, udah tahu kamu ada masalah sama aku, tapi kamu kok nggak gerasak-gerusuk gitu? Kok kamu bisa terlihat tenang? Tapi kita ini hubungannya lagi tidak baik-baik saja gitu. Mungkin kita udah lama nggak komunikasi, udah nggak saling berbicara, kok kamu bisa setenang itu gitu, tanpa ada rasa yang gimana gitu ya, mungkin gelisah gitu ya. Ya, itulah kemenangannya Leo itu teman-temannya, bahwa Leo itu bisa bersikap tenang dan sabar di segala situasinya. Jadi bukan tipe yang akan galau terus gitu, karena orang ini yang energinya tuh galau, bermasalah dengan kamu galau, sedangkan kamu tenang-tenang aja gitu. Itu makanya dia tuh kepo, kok kamu ini nggak kayak dia gitu ya, nggak galau juga. Terus di kartu yang keempat, apa yang dia lihat dari kamu sekarang Leo? Yang dia lihat dari Leo sekarang adalah bahwa Leo sangat tertutup. Kehidupan Leo ini secara privasi juga sangat terjaga. Kehidupanmu sangat tertutup, kamu sangat menutup dirimu, susah untuk dapat informasi tentang kamu, karena mungkin kamu juga jarang kayak update status, story,
ya. Mungkin dia hanya mendengar kabar kamu dari mulut ke mulut saja, oke. Dan dia melihat kamu sebagai sosok yang tenang, bijaksana, dan dewasa gitu. Mungkin lebih dewasa dibandingkan dia, karena terlihat kan dia yang galau, kamu yang tenang gitu. Padahal kalian memang sama-sama ada masalah yang belum diselesaikan berdua, tapi Leo-nya masih bisa tenang. Terus yang kelima, gimana perasaan aslinya ke kamu? Dia merasa sebenarnya ada kesempatan untuk bisa ya berbaikan lagi kalian ini gitu ya, untuk bisa bestian lagi, untuk bisa saling terbuka lagi, untuk tidak saling menutup diri ya. Dia merasa seperti itu kalau seandainya ada keberuntungannya di sana, kalau seandainya Tuhan mendukung perbaikan ini semua. Jadi dia ini kayak orang yang sudah berpasrah, kayak pasrah aja. Kalau memang suatu saat harus baikan sama Leo, ya baikan. Tapi kalau tidak sampai akhir hayat pun ya sudah enggak berarti gitu. Jadi kayak orang yang pasrah, kayak nentuin kayak pasrah aja, terserah Tuhan yang nentuin baikan atau tidaknya kita. Ini aku pasrah gitu, tapi aku tidak akan memulai duluan. Nah, posisi dia tuh seperti itu, tapi dia tetap kepoin kamu gitu. Terus di kartu yang ke-6, apa yang dia cari tahu tentang kamu? Dia mencari tahu apa sih yang kamu fokuskan sekarang dalam hidupmu. Kamu ada masalah apa sih dalam hidupmu juga? Terus kamu melakukan hal-hal baru apa kira-kira ini? Terobosan baru apa lagi yang Leo lakukan gitu ya? Pokoknya dia selalu mencari tahu tentang kamu, hal yang baru-baru yang kamu lakukan gitu. Lalu di kartu yang ke-7, cara dia memantau kamu seperti apa? Dia akan memantau kamu melalui orang yang kamu sayangi. Mungkin dia kenal dengan pasangan kamu, mungkin dia dekat sama pasangan kamu, atau dia dekat sama orang yang kamu sayangi dan cintai, oke? Atau dia berhubungan baik sehingga dia mudah dapat informasi tentang kamu dari orang yang kamu sayangi, seperti itu ya. Itu cara dia memantau kamu, melalui orang yang kamu sayangi dan orang yang kamu cintai. Terus di kartu yang ke-8, apa hambatan dia untuk mendekat ke kamu sebenarnya Leo? Hambatannya adalah karena dia posisinya hanya menunggu. Padahal kalau dia mau memulai untuk mendekati kamu, kamu juga tidak ada masalah gitu loh. Kamu pasti akan menerima dia dengan baik gitu ya. Kamu tidak akan mempermasalahkan dia di sini. Katakanlah mungkin dia pernah salah atau gimana pun sama kamu gitu ya. Itu aja hambatannya sebenarnya ada pada diri dia, ada pada dirinya. Karena dia ini menunggu posisinya. Jadi nggak ada inisiatif gitu. Istilahnya nih ya, kalau kamu yang salah, kamu yang inisiatif dong untuk minta maaf gitu. Kalau orang ini tidak, nunggu takdir aja baru maju gitu. Terlihat di kartu yang ke-9, kemungkinan dia atau mendekat atau tidak. Tidak, dia tidak akan mendekat, tapi dia akan kepo terus nih. Dia tidak akan mendekati kamu, udah pasti, oke. Karena dia akan merasa lemah jika mendekati kamu duluan. Mungkin ada gengsi di sini teman-teman ya, seperti itu. Gengsi dia cukup besar. Terus di kartu yang ke-10, apa pesan untuk kamu dari situasi kamu saat ini Leo? Pesan untuk Leo di sini teman-teman ya. Introspeksi diri itu penting, sabar itu penting, tapi lebih penting lagi untuk tetap menjaga pengetahuan kamu akan apapun di sini, termasuk akan orang-orang seperti ini. Gimana cara menghadapinya, gimana cara menyikapinya, seperti itu Leo. Oke. Dan di sini kalau untuk zodiaknya kan bisa terkoneksi dengan Leo nih untuk ini semua ya. Si kepo ini terutama zodiaknya apakah Temperance, Sagittarius, kuat. The Hermit, Virgo, itu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu buat readingan kali ini ya. Semoga resonate. Jika tidak resonate berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Leo.